selamat datang di bacaan kali ini. Saya ingin mengajak teman-teman diskusi tentang transit atau kejadian yang terjadi, istilahnya kejadian di langit dalam kajian astrologi adalah transit yang akan terjadi di tahun 2025. Tentu saja kalau saya tidak pernah menganggap ini sebagai prediksi karena prediksi kita sangat terbatas, tetapi saya mengajak teman-teman untuk berdiskusi melihat pada chart astrologi dan mengajak teman-teman untuk menganalisis bagaimana pengaruhnya terhadap kita, dan kita akan belajar dari beberapa transit yang terdahulu terutama di tahun 2020 ketika terjadi perubahan yang sangat besar secara global karena COVID-19. Apakah itu tertangkap di dalam astrologi tahunan? Dan ternyata memang tertangkap. Hanya saja saya masih ingat pada saat itu saya juga udah bergeluti astrologi. Saat itu saya banyak mendengar akan terjadi perang, tanda petik ya. Perang kenapa? Karena dia ada conjunction, kalau kita bisa lihat ambil year tahun 2020 di sini ya. Kalau kita lihat tahun 2020 Januari, ini di sini banyak terjadi di Capricorn. Capricorn adalah tentang global, tentang manajemen besar, kenegaraan itu ada di situ, dan banyak planet ada di situ dan saling bersinggungan ya di tahun 2020 dan 2019. Dan memang puncaknya terjadi adalah ketika ada conjunction antara Saturnus, Pluto, ya ini is a big thing, Saturnus, Pluto, dan kemudian ketika Jupiter mendekati ikut di dalam konteks conjunction tersebut, maka terjadi perubahan yang membuat perubahan itu levelnya adalah global karena kita bicara tentang Capricorn. Nah, sekarang kita udah sampai pada era di mana tahun 2024 ke 2025. Ini saya mengambil titiknya di hari saya membaca bacaan ini. Pluto sudah ada di Aquarius. Ya, jadi memang Pluto itu punya pengaruh yang besar terhadap perubahan yang jangka panjang. Dan Aquarius ini biasanya kita sebut dengan perubahan yang sangat mendasar dan terkait dengan komunitas, sebenarnya community, teman dekat ya di situ. Penyakit juga sebenarnya ada di situ. Dan kemudian kreativitas, inovasi, sesuatu yang tidak bisa kita prediksi itu ada di Aquarius. Jadi kalau kita sebut kapan sih terakhir ada era Aquarius ini, Age of Aquarius namanya, itu ketika ada hippies. Masih ingat hippies ya? Hippies itu jelas itu zamannya kalau usia saya aja mungkin udah great grandfather, grandma gitu ya, agak jauh gitu dari kita. Tapi itu saatnya pada setelah perang yang cukup panjang, kemudian muncul gerakan dari masyarakat. Jadi gerakan itu datangnya dari masyarakat. Jadi Aquarius juga gitu. Jadi kekuatannya adalah kekuatan grassroots, kekuatan banyak orang, bukan kekuatan satu orang yang mendominasi, bukan, tetapi adalah jumlah banyak orang yang bersuara gitu. Nah, itu yang terjadi. Dan bagaimana jumlah orang banyak itu bisa mendominasi, tentu saja kan ada gerakannya, ada ide, gagasan besar tentang apa yang harus diubah. Jadi seperti rebellion gitu kan. Yang jelas kalau kita dalam posisi pengatur, pasti mereka itu seperti anak-anak karena kan datangnya dari bawah dalam jumlah besar, seperti anak nakal yang tidak bisa dikendalikan. Kita melihat sebagai self destruction buat anak tersebut atau apapun gitu ya. Jadi ada keberatan dari generasi sebelumnya melihat itu sebagai degradasi dari nilai-nilai yang dibawa. Tetapi kan yang namanya perubahan dari dunia itu kan memang begitu kan. Kalau kita lihat, kita belajar sejarah banyak tentang kerajaan-kerajaan yang sangat luar biasa berkuasa, it ends ya, sekarang udah ended gitu ya, selalu ada saatnya berganti. Dan itulah sebabnya maka sejaya apapun ya dari satu zaman
itu pasti akan berakhir. Tetapi Aquarius yang jelas di sini dan sudah kelihatan karena Aquarius ya, Pluto sudah pernah masuk Aquarius itu sebelum retrograde dan sekarang akan berada di Aquarius selama 44 tahun. Itu yang jelas adalah perubahan dalam teknologi. Itu Aquarius banget ya, dengan pengatur Aquarius adalah Uranus, AI, artificial intelligence, komunikasi. Jadi dulu ada zamannya juga ketika sebelum itu lagi, zaman yang sebelum yang disebut juga Age of Aquarius itu tahun 1800-an gitu ya, ketika mulai ada pesan yang melalui elektronik itu, telegram. Jadi teknologi informasi sebenarnya, teknologi informasi itu bisa sampai ke dalam rumah tangga, komunitas. Itu adalah termasuk ciri-ciri dari Age of Aquarius. Jadi kalau kita lihat sekarang dengan perkembangan zaman, AI, dan mungkin yang namanya gadget itu udah berkembangnya udah eksponensial ya, sudah nggak lagi linear tapi eksponensial, begitu besar perubahannya, maka who knows dalam waktu 44 tahun ke depan itu kita udah nggak tahu apa lagi. Yang jelas kalau yang kita suka nonton film yang dari Marvel itu, caranya berkomunikasi pun sudah sangat berbeda dari sekarang. Nah, barangkali yang seperti itu pun bisa masuk dalam rumah tangga, jadi udah bukan lagi barang mahal. Tidak seperti pada saat itu, pada saat zaman dulu yang namanya komputer itu harus satu rumah gitu. Sekarang komputer itu di tangan kita udah lebih kecil dari genggaman kita gitu ya. Sekarang udah ada yang paling kecil cuman di jari atau seperti cincin. Anyway gitu ya. Jadi kan perubahan seperti itu yang kita envisioning ke depan, lihat ke depan dengan adanya Pluto masuk ke Aquarius. Dan ini mulai dari awal tahun, karena mulainya kan bulan Desember 2024, Pluto sudah mulai masuk ke Aquarius dan akan berada di Aquarius untuk 44 tahun ke depan. Maka kita udah bisa mengantisipasi akan ada perubahan yang besar sekali dalam bagaimana masyarakat mengelola dirinya. Jadi yang terlihat di sini adalah barangkali nanti kalau kita kombinasi dengan bacaan yang lain ya, seperti Saturnus ya, Saturnus di Aries kemudian masuk ke Pisces, itu akan ada pimpinan yang sifatnya lebih humanis. Karena itu bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari pimpinan ya, leader yang otoritarian ya, yang keras, yang firm gitu, dengan leader yang jauh lebih lenient, yang humanis. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya dan masing-masing akan membawa nuansanya sendiri. Nah, dalam waktu ke depan dengan situasi seperti ini, di mana kemudian nanti Saturnus pada bulan Mei pertengahan ya, agak minggu ke-4 Mei itu Saturnus mulai masuk ke Pisces, maka mulai akan bermunculan seperti itu. Sama juga dengan Uranus ya, Uranus sekarang kan masih ada di Taurus. Nanti kalau kita ganti bulan pada bulan 7 Juli ya, bulan 7 itu sudah mulai masuk ke Gemini. And this is a very big difference ya. Uranus itu adalah planet yang sangat dinamis karena dia perlu maju, dia perlu bergerak dengan semua sel di dalam apapun individu tersebut. Tapi dia berada di Taurus untuk beberapa tahun terakhir ini, sehingga kebutuhan untuk bergeraknya itu sangat terbatas. Nah, begitu masuk ke Gemini, Uranus ya, kita lihat gambar Uranus yang ada di Taurus ini, begitu masuk ke Gemini itu sangat dinamis, berarti akan sangat bergerak cepat sekali. Ditambah dengan Pluto yang ada di Aquarius, Saturnus ada di Pisces juga nanti mulai dari bulan Mei ya, dari bulan Mei minggu ke-4 itu kan dia lebih cair, lebih lenient. Kemudian masuk ke Uranus bulan Juli minggu kedua yang berada di Gemini.
maka semuanya akan menjadi sangat fluid. Nah, Jupiter itu biasanya adalah planet di mana dia akan membuat semuanya jadi kayak activator. Di mana Jupiter berada? Jupiter itu berada di Gemini ya, dan dia akan pindah ke Cancer pada bulan Jupiter pindah ke Cancer pada bulan Oktober. Nah, sebelum masuk ke Cancer, Cancer kan lebih reserve ke dalam, tetapi dia lebih banyak berada di Gemini. Jadi sampai dengan bulan ke-10 tahun 2025 itu tadi energinya adalah Age of Aquarius ditambah Neptunus yang di Pisces nanti mulai akan bergerak ke Aries. Jadi ini juga Neptunus itu kan imajinasi, kreativitas, dreaming, daydream, cita-cita, imajinasi, keinginan, aspirasi. Itu masuk ke Aries, itu juga adalah fiery kan. Itu pada bulan April tahun 2025. Jadi pada tahun ini secara bertahap, tidak langsung ujuk-ujuk, semua seperti akan dimungkinkan. Dan apa yang diminta dari kita tentunya adalah kesiapan kita untuk fleksibel. Kalau kita tidak fleksibel, maka kita akan keteteran dan kita akan merasa tertabrak kiri kanan karena kita nggak siap, gitu ya. Jadi saya kembali lagi, Pluto ada di Aquarius dan itu adalah inovasi. Neptunus itu akan ada tetap di Pisces, sekarang masih di Pisces. Neptunus juga yang jauh ya, dia akan mulai masuk ke Aries pada minggu pertama bulan April. Itu sendiri sudah membuat ya Neptunus yang ada di Aries sesuatu, jadi dia kan air ya, air ada di api Aries. Itu kan sudah membuat kita nggak bisa diem kan, walaupun dia nanti akan kembali ke Pisces lagi Neptunus karena ada retro pada bulan Juli, dia akan kembali ke Pisces, tetapi kita icip-icip tentang energi di mana kita mengalami perubahan dan tidak hanya dari luar tetapi juga di dalam hati kita ya. Neptunus itu dari kitanya sendiri, imajinasi dan lain sebagainya, ditambah Uranus yang ada di Gemini, itu kita semua akan terbawa untuk bergerak dengan cepat. Nah, sekarang pertanyaannya, pada bulan apa kita perlu untuk lebih hati-hati ya? Itu adalah pada saat kita perlu melihat dengan retro, dan kemudian satu lagi dengan eclipse, gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini saya udah membuat gerhana bulan, gerhana matahari, kita bisa melihat katakanlah ini tanggal, kita kembalikan ke Januari ya nanti ya saya baru cari kapan eclipse-nya. Itu akan terjadi pada tanggal 14 Maret, itu total lunar eclipse. Kemudian solar eclipse-nya pada Maret 2029 tahun 2025. Berarti pada bulan Maret akan terjadi hal yang besar. Begitu juga bulan September itu ada lunar eclipse sama solar eclipse. Nah, yang pertama ya dari lunar eclipse, silakan ketik sendiri, saya cari langsung pakai Google search untuk cari 2025 eclipse chart ya. Jadi lunar eclipse tanggal 14 itu kan pengakhiran di Virgo gitu ya. Kalau kita lihat di Virgo, katakanlah kita lihat lunar eclipse di Virgo ya. Karena lunar eclipse berarti bulan baru di Virgo ya. Time to give rather than take ya, itu tanggal 14 Maret. Tanggal 29 Maret itu adalah kebalik, bukan. Jadi lunar eclipse itu berarti bulan purnama di Virgo, sorry ya. You are good enough. Jadi pada saat ini pada bulan Maret itu mungkin dari Januari sampai Maret itu kayak kita dapat ujian macam-macam, banyak tugas yang luar biasa,
sehingga kita mungkin sedikit banyak agak turun down sedikit, dan di sini pada saat lunar eclipse itu kita bisa mengambil tanda petik kalau kita kerja keras hadiahnya gitu ya, hadiahnya dari apa kerja keras kita. Nah kemudian kalau solar eclipse di Aries ya, kalau solar eclipse berarti bulan baru di Aries, it's time to take action. Jadi ini jelas sekali ya, setelah kita merasa cukup gitu ya, kita tuh kompeten pada Maret tanggal 14, pada bulan Maret 2000 bulan Maret tanggal 29 akhir Maret itu kita bisa mulai melakukan satu kegiatan. Nah, pada tanggal September 7 ya tahun 2025 di Pisces akan terjadi lunar eclipse, artinya bulan purnama di Pisces. Balance spirituality and practicality. Dan kemudian pada tanggal 21 September itu solar eclipse di Virgo. Virgo solar eclipse bulan baru Virgo ya. A time to give rather and take ya. Jadi barangkali memang kalau saya melihat dari nuansanya di sini, kita harus charging full ahead itu di awal tahun ya. Kemudian kita barangkali menemukan banyak masalah, tapi kita bisa kembali berdiri lagi. Tetapi kemudian kita harus menerima kembali Pisces bahwa semua itu dikembalikan lagi, bahwa kita bukan satu-satunya pihak yang menentukan semuanya, seperti itu. Nah, selain dari bacaan ini, saya juga ingin melihat beberapa waktu ya, ini tidak persis tanggalnya, tetapi kita lihat ini kan bulan Januari. Kita lihat komposisinya, bulan Februari. Jadi yang perlu dilihat utamanya adalah planet-planet luar. Belum ada yang istimewa, tetapi barangkali pada bulan April kita lihat di Pisces itu banyak planet berkumpul di Pisces ya. Ada Neptunus masih di 27 derajat, ada Saturnus di situ, ada Merkurius, Venus retro, dan juga Ceres. Nah, jadi conjunction di Pisces untuk banyak planet ini pasti akan berpengaruh. Dan apa yang terjadi pada Pisces itu adalah pengakhiran ya, tanda petik transformasi, tanda petik kematian ya. Dan ini juga tempat di mana kita bisa menginginkan hal baru yang belum pernah ada. Jadi kan bedanya dengan Aquarius, dia perencanaan, dia dasarnya data karena dia air sign. Nah, kalau di Pisces itu kan dasarnya air, jadi keinginan, kebutuhan, dan dia penguasanya adalah Jupiter dan Neptunus, dua-duanya. Nah, Jupiternya ada di Gemini. Jadi di sini kita melihat pada bulan April, awal bulan April itu akan ada perubahan besar tentang bagaimana kita punya aspirasi, dan apa yang dimunculkan dari aspirasi yaitu tadi, kalau ada Age of Aquarius maka ada kemungkinan jumlah orang yang banyak itu akan mulai bergerak pada bulan April. Disitulah, jadi tidak hanya dari perpindahan zodiak satu planet, tetapi juga kita lihat conversationnya, interaksinya. Nah, kalau kita teruskan, maka bulan Mei itu juga masih sama besar, tidak hanya yang terjadi antara Pisces dan Aries ya. Artinya apa? Pisces dan Aries itu saya nggak lagi ngomongin zodiaknya per orang ya, tetapi energi. Dan di sini Saturnus itu sudah mulai berada di 28 derajat ya, berarti dia sudah mulai bergerak ke arah pemimpin yang lebih tadi, ada kebutuhan untuk mendengarkan pihak lain gitu ya, pihak lain, dan ada juga kebutuhan untuk ruling. Jadi energi
tarik-menarik energi antara kebutuhan untuk memastikan semuanya dalam order ditambah dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa walaupun dalam order tapi juga memenuhi kebutuhan banyak orang, itu kan sangat sukar. Nah, itu udah mulai terasa pada bulan Mei. Dan pada saat bulan Mei ini, kebutuhan untuk memperbaiki sesuatu itu tercampur dengan ideologi yang tanda petik dibawa dari energi kemarahan, kedengkian. That's very dangerous sebenarnya pada bulan Mei ini, apalagi ketika conjunction dengan Merkurius. Merkurius juga ada di Aries, sehingga ucapan-ucapan yang mungkin attacking something gitu ya, itu juga bisa terjadi pada saat ini dengan alasan bahwa kita adalah kelompok yang perlu didengarkan, something like that. Nah, jadi pada Age of Aquarius ini, hal yang tadinya kita anggap tabu itu akan ada rebellion, whatever the theme ya, bisa segala macam, termasuk tema suku bangsa, tema dan lain sebagainya ya. Dan sebenarnya itu juga sudah dimulai dari beberapa saat ini, ketika banyak kebijakan-kebijakan itu harus memasukkan kelompok minoritas di dalam kerangka perencanaannya. Nah, sekarang berarti perencanaan-perencanaan yang terkait dengan kelompok minoritas itu akan sudah semakin jelas dan terbuka untuk mulai dilaksanakan apapun maknanya. Nah, ini yang saya lihat terutama, dan pada bulan Juni itu kalau saya melihat lebih ke Scorpio, di mana di sini ada energi yang sifatnya lebih feminin, dan ini juga tadi gerakan-gerakan masyarakat itu akan membawa isu-isu rumah tangga ke dalam kancah diskusi politik. Itu yang saya lihat bulan Juni. Bulan Juli ini aktivasi banyak kegiatan dari ini adalah awal dari pergerakan. Jadi Juli itu somehow kayak mulai sesuatu, mulai hal yang baru. Jadi kayak begitu ganti semester ya, jadi semester 1, semester 2, semester 1-nya itu penuh dengan katakanlah catatan, terutama rekomendasi untuk perubahan, maka pada bulan Julinya akan mulai ada pergerakan, ada upaya untuk menggerakkan. Dan di sini pada saat ini juga kita lihat Uranus membuat trine dengan Pluto, dan Uranus juga conjunction dengan Venus. Berada di Gemini, udah masuk ke Gemini. Ya, Uranus sudah masuk ke Gemini. Maka pada bulan Juli, energi inovasi, perubahan itu sudah semakin kental, dan itu sudah masuk ke semua ranah dari pembicaraan kita sehari-hari. Jadi kegiatan kita tuh semua udah pakai teknologi. Katakanlah kalau dulu itu menggunakan teknologi komputer untuk meeting, itu kan dulu dipaksa. Sekarang juga seperti dipaksa lagi, tetapi barangkali dengan cara yang jauh lebih efisien dari yang dulu. Kalau saya melihatnya begitu. Kenapa? Karena saya melihat ini time is money gitu ya. Atau memang karena semuanya serba baru, maka kita butuh untuk melakukan try out. Nah, try out ini kan sangat mahal gitu ya. Jadi memang pada bulan Juli, kalau saya melihat kenapa dia harus trine dengan Pluto, adalah kita harus berbesar hati barangkali ya, untuk melihat bahwa kegiatan kita itu akan mengeluarkan banyak dana, tetapi belum ada pemasukan yang banyak pada saat itu. Namun saya melihat dukungan-dukungan lain seperti itu tadi, bahwa pimpinan itu seperti mendapat kepercayaan yang lebih besar gitu ya. Pimpinan ini tidak harus pimpinan utama, tetapi ada leader dari gerakan yang ini
yang memperoleh dukungan banyak, dan ini bisa bentuknya ya misalnya dalam sosial media gitu ya, ada yang dominan di situ seperti itu, dan banyak sekali pengikutnya terutama dari perempuan. Jadi siapa yang biasanya diikuti perempuan, baik laki maupun perempuan, tapi biasanya dia punya karakteristik karismatik gitu ya, dan menarik, appeal gitu ya, appeal, mungkin sex appeal juga. Sex appeal itu artinya karena dia cantik, dia tampan, seperti itu akan menjadi modal yang besar pada saat ini. Nah, pada bulan Agustus yang saya lihat adalah tadi kecenderungan dari pergerakan yang sifatnya lebih feminin itu semakin besar, jadi lebih mainstream aja. Kalau saya lihatnya dia lebih mainstream, tetapi somehow itu tidak semua orang berada di satu pihak. Ada pihak lain yang melihat bahwa this is a silly movement. Ya, jadi memang gerakan baru itu terasanya di bulan Agustus ya, kayak misalnya kita membuat perubahan yang positif, kita memasukkan unsur-unsur yang tadinya marginal itu menjadi masuk ke mainstream. Tapi kemudian bantahannya adalah untuk apa dia masuk ke dalam sistem ini gitu ya, karena apa sumbangannya? Kenapa kita harus mendapatkan burden yang lebih banyak lagi? Ya, tanda petik kalau saya mau ngomong ya, artinya contohnya negara ini tuh sudah terlalu banyak menerima beban gitu. Kita harus lebih ramping, kita harus lebih tajam membuat perencanaan. Jadi kita harus efisien. Tetapi di pihak lain kebutuhan untuk menyertakan pihak-pihak yang termarginalkan ya, yang jauh ya, yang remote area dan lain sebagainya itu juga banyak. Jadi itu yang saya lihat dari situ. Anyhow di sini kalau saya melihat kecenderungannya adalah memang mengedepankan tadi perubahan yang baru. Jadi walaupun katakanlah banyak kritikan terkait beban ekonomi dan lain sebagainya, tetapi itu lebih berupa wacana. Jadi belum tentu gitu ya itu bisa diambil langsung. Jadi perlu ada satu jembatan untuk membuatnya bisa menyeimbangkan. Ini memang tugasnya para ekonom nih, makin keriting aja for your information. Ya, pada bulan September saya juga tadi ya, kalau September kebetulan juga ada bulan gerhana bulan dan gerhana matahari, dan ini adalah titik yang sangat penting bulan September. Kayaknya mungkin yang namanya konflik tadi agak sukar untuk segera dapat titik tengahnya. That's the point. Makanya di sini kita harus mulai kembali lagi proses diskusi yang panjang, bahwa tidak semuanya bisa dapat jawaban instan seperti itu. Tapi anyway, ini adalah satu perkembangan di mana yang belum pernah ada dibahas di dalam satu forum itu sudah mulai dibahas. Perkara it will take time ya, mungkin setahun, mungkin bisa 20 tahun lagi, who knows ya, tergantung topiknya itu, tapi paling tidak dia sudah menjadi bagian dari diskusi. Itu yang saya lihat juga. Nanti detail pasti harus udah deket-deket waktunya. Ini semakin jauh sebenarnya semakin nggak terlalu akurat, tapi nggak apa-apa, kita baca aja apa yang terlihat di sini. Ya, saya tidak melihat yang khusus pada bulan Oktober, November. Tapi memang energi kebutuhan untuk membuat perubahan yang dasarnya adalah kemarahan itu konstan terjadi tahun 2025. Ya, jadi kalau saya bilang gitu bukan berarti kemudian terlihat sangat buruk gitu ya, tetapi kadang-kadang kita melihat bahwa hal yang ideal itu sebenarnya datangnya kan dari situ, dari kebutuhan untuk marah, dari kebutuhan untuk merasa
harus juga diperhatikan karena dia diperlakukan tidak adil itu sepanjang tahun ada, dan kayaknya semakin dominan pada mulai bulan Oktober, November, Desember, dan akan terus dibawa ke bulan Januari dan seterusnya. Jadi 2005-2006 ini ada pergulatan. Jadi secara umum apa yang saya bisa lihat adalah energi di mana sekelompok orang mulai dari kecil, kemudian idenya diterima banyak orang, menjadi pemahaman banyak orang, itu mulai bergerak ya, mulai bisa, mau tidak mau nggak bisa ditolak oleh tingkat yang kebijakan yang lebih besar, dan ini berproses dari tahun 2025 ke 2026. Kalau kita bicara lebih jauh lagi, dia berproses tidak hanya pada 2 tahun itu, tetapi terus sampai panjang waktunya. Begitu Pluto nanti masuk ke Pisces, baru kemudian semua hal yang itu sudah biasa ya, udah masuk bagian dari budaya, tetapi pada saatnya nanti juga akan extinct, tapi it will take abad, seperti itu. Itu yang saya bisa lihat kalau dari bacaan ini ya. Ambil hanya jika resonate. Tentu saja saya juga yakin ini tidak perlu ditengok lagi sering-sering, tapi kalau ditanya apa sih sebenarnya analisisnya untuk melihat bahwa tahun 2025 kita harus lebih siap dengan semua perubahan, itu tadi dasar analisis dari astrologinya secara detail. Dan saya biasanya juga tidak terlalu encourage untuk bacaan tahunan. Kenapa? Karena itu terlalu jauh, itu menghabiskan waktu kita. Yang perlu kita lakukan adalah day by day, setiap hari kita hadapi apa yang ada di depan kita. Makanya barangkali kan sebenarnya idealnya adalah bacaan harian, tetapi kemarin karena kesibukan makanya bacaannya mingguan. Mudah-mudahan saya masih diberi kekuatan untuk bisa terus mendampingi teman-teman semua, untuk bisa memberi informasi tambahan, analisis tambahan untuk bacaan minimal mingguan. Amin. Thank you. Wanita Indesta di sini. Salam hati dan cahaya. Semoga ini bermanfaat.